Sumber Jenon ini ada sejarahnya loh sahabat, yaitu pada tahun 1818 ada bini sepuh dari kerajaan Mataram yang bernama Mbah Wirogati, suami dari Mbah Iro. Pada tahun 1818 saat Mbah Wiro dan Mbah Iro masuk di hutan barat wilayah sebelum jadi desa Gunung Ronggo, karena beliau singgah di perbatasan hutan yang mempunyai mata air. Mata air itu bernama mata air Sumber Salam. Mata air tersebut hanya cukup untuk makan, minum, dan masak. Beliau mendirikan gubuk kecil untuk berteduh. Lalu mulailah beliau membuka lahan sedikit demi sedikit menjadi lebar. Namun beliau hanya dapat menanam di musim hujan karena air dari Sumber Salam hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada musim paceklik beliau tidak dapat bercocok tanam, namun persediaan padi telah diletakkan di lumbung. Setelah hujan lama tidak kunjung turun, persediaan makanan ini pun mulai habis. Karena hal tersebut, Mbah Wiro pamit kepada istrinya untuk mencari air. Mbah Wiro membutuhkan waktu yang lama untuk mencari air dengan membabat jalan setapak, sampai pada akhirnya Mbah Wiro menemukan pohon tua yang disebut pohon jenuh. Mbah Wiro bertapa atau berdoa di bawah pohon tersebut. Tiba-tiba ada angin besar yang membuat pohon jenuh roboh dan keluarlah mata air yang kemudian disebut sebagai Sumber Jenuh. Nama Sumber Jenon diambil dari pohon jenuh yang roboh dan mengeluarkan mata air. Semakin lama air tersebut semakin menggenang dan beliau membuat sungai sepanjang 4 km agar air dapat mengalir ke gubuknya. Proses pembuatan sungai dikerjakan dalam waktu semalam dengan ilmu yang dimiliki oleh Mbah Wiro. Melihat air telah mengalir, sang istri bahagia dan berpikir suaminya akan pulang. Akan tetapi yang datang hanyalah singa putih, bukan suaminya. Singa putih itulah yang dianggap sebagai jelmaan dari Mbah Wiro, sehingga desa ini disebut dengan Danyangan Singa Putih. Jika suatu saat zaman semakin maju, Mbah Wiro berpesan bahwa sumber ini akan diberi nama Sumber Jenuh karena robohnya pohon jenuh. Namun karena modernisasi masyarakat sekarang ini menyebutnya Sumber Jenon. Itulah sekelumit cerita di balik tempat wisata Sumber Jenon ini. Ini juga banyak dihuni ikan sengkaring yang sudah ada sejak zaman dulu kala, sehingga sangat dikeramat. Keberadaan ikan sengkaring sangat dijaga dan dilestarikan. Selain itu, tidak ada satupun masyarakat yang mengetahui jumlah pasti ikan sengkaring yang ada di Telaga Sumber Jenon. Namun pengunjung maupun warga di desa dihimbau untuk tidak memancing, memburu, dan mengambil ikan tersebut. Kita juga harus bisa menjaganya ya sahabat, biar tidak punah.